Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi sama saya Bobby Herian. Kali ini kita akan kembali mengomentari video dari Juli yang judul ngeri, sering hina Yesus. Muslimah ini kesurupan roh gugup. Au gitu kan. Nah, ini menghina nih guys. Apa namanya? Apa ya? Dia menganalogikan orang seperti anjing ini sangat apa namanya? Sangat kasar guys ya. Apakah saya tanya dulu bentar ya? Apakah ini yang kasih gitu kan? Kalau Anda merasa ditampar pipi kanan Anda, harusnya Anda kasih pipi kiri. Itu yang kasih. Ini dia belum ditampar, udah nampar orang balik. Itu aneh sekali guys. Apakah itu yang kasih gitu kan? Jadi di video ini saya nggak tahu nih, dia ajaran kasih apa ajaran balas dendam atau ajaran apa gitu guys, ya kan? Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Didi Tuli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Lagi-lagi perempuan ini mengalami kesurupan ketika dia menghina Yesus. Dia langsung melolong seperti anjing. Entah itu memang dia seperti itu atau bagaimana ya. Orang ini memang seringkali menghina Yesus dalam videonya. Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat apa yang dia lakukan kali ini. Original teks alfa dan omega. Alfa itu A, O itu O. Jadi Tuhan kok A, O, au, Tarzan. Dah. Ya itu sesuai yang tertulis, kita kan ikut. Itu yang tertulis original teks. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Original teks itu di alfa itu A, omega itu O. Jadi Tuhanku tuh A, O, au. Gimana sih? Gini ya, nih. Maksudnya gini, ibu ini mungkin kesel gitu kan. Orang ini ya, teman PT Kristen ini ya, suka nyebut Yesus itu adalah Alfa Omega. Alfa yang awal dan yang akhir. Sedangkan kita tahu faktanya Yesus bukan yang awal, dia bukan Alfa. Karena sebelum dia ada ibunya yaitu Bunda Maria. Artinya gagallah khayalan mereka mengatakan Yesus adalah Alfa. Dan mereka katakan bahwa Yesus adalah Omega yang tidak berakhir. Faktanya Yesus berakhir di kayu salib. Orang yang sudah mati, bangkit lagi, tidak berakhir. Tuhan itu tidak pernah mati. Kali ada yang mati, berarti bukan Tuhan. Itu logikanya. Kali ada yang mati, berarti bukan Omega. Selesai. Jadi ibu itu sedang, mungkin sudah gerah gitu ya. Ini orang kasih kali-kali bahwa Yesus bukan Alfa dan Omega, itu salah sasaran. Jadi orang yang menyebut, ya memang ada dalilnya ya. Ya Alfa dan Omega itu ada dalilnya. Cuman kita tahu bahwa dalam Islam itu yakini bahwa akan menyebutkan bahwa kitab-kitab sebelumnya sudah dibahas tangan manusia, termasuk Bible gitu. Yaitu Bible itu adalah ubahan dari Taurat, Zabur, Injil. Taurat, Zabur, Injil itulah kitab kita percaya, tapi diubah sama manusia menjadi Bible, Alkitab. Karena dalam itu adalah campur aduk antara kesaksian manusia dengan Taurat, Zabur, Injil yang diberitakan oleh para nabi, guys. Campur aduk gitu. Makanya dengan ada namanya Injil Matius, Injil Lukas. Itu bukan Injil sebenarnya, guys. Injil adalah apa yang diberitakan Yesus. Dia mengatakan bahwa aku yang telah memberitakan Injil pada kalian. Artinya Injil itu yang memberitakan Yesus, bukan memberitakan Lukas atau Matius. Artinya itu kesaksian Lukas, Matius bukan Injil harusnya. Tapi dalam kesaksian itu memang memuat unsur Injil, yaitu apa yang Yesus ucapkan itu Injil. Tapi yang kesaksian itu nggak bisa disebut Injil, nggak bisa. Contoh, ada Quran yang namanya kesaksian Umar atau Al-Qurannya Umar. Itu nggak bisa begitu. Nggak bisa memasukkan kesaksian Umar menjadikan kitab suci, nggak bisa. Yang nama Quran nggak bisa. Makanya tidak ada Anda temukan bahwa Al-Qurannya Umar, nggak ada. Karena nggak boleh Umar tuh memasukkan kesaksiannya. Dia mengatakan bahwa Imam itu dulu begini begitu, nggak boleh. Itu bukan firman Tuhan, tapi kesaksian manusia. Nah itu tidak jadi pada Quran, tapi terjadi pada kitab ya. Itu di situ tak masalahnya kan. Sehingga makanya ada ayat seperti mengatakan bahwa Yesus adalah Alfa Omega. Padahal itu cacat secara logika. Lihat faktanya, Yesus bukan Alfa, bukan Omega, tapi di ayat itu dikatakan Alfa Omega. Jadi Anda tuh jangan baca ayat lalu percaya itu saja. Cek realnya, cek nyatanya. Apakah seorang yang dilahirkan, artinya ada yang sebelum dia itu adalah apa? Tidak. Apakah orang-orang yang katanya Omega, tapi faktanya dia tuh mati, bangkit lagi, ya? Setelah dia mati ada
orang lain lagi yang mati setelah dia, itu apakah omega? Tidak. Orang yang sekali saja mati, itu gugur klaim omeganya, guys. Karena omega artinya kekal, tidak pernah mati, gitu kan. Panik kah? Panik kah? Panik kah? Para polemikus Islam ini ya selalu memaksakan pikiran mereka sendiri ketika membaca Alkitab, ketika mereka menafsirkan Alkitab. Teksnya ngomong apa, mereka ini mikirnya. Jadi begini ya, saya mau terangkan ya. Kita tahu ada teks. Teks itu harus dilihat dunia nyata, real tidak. Misal gini, ada teks mengatakan, ya contoh kita balikkan ke yang tadi ya. Misalnya katakan bahwa teksnya adalah, Budi adalah yang pertama kali lulus SD. Dan dia adalah yang terkali ikut ujian. Tapi kita lihat di nyata, betul nggak dia orang pertama lulus SD, lulus sekolah? Rupanya bukan. Sebelum dia ada si Mamat, ada si Burhanuddin, ada macam-macam lah gitu. Lalu dilihat juga faktanya bahwa setelah dia tamat, rupanya masih ada yang tamat lagi, yang ujian gitu kan. Jadi teks itu bertentangan dengan dunia nyata. Artinya teks itu tidak logis dan berarti teks itu salah. Itu harusnya kan logikanya. Tapi tidak, mereka melupakan dunia nyata dan terpaku pada teks. Mereka tidak cocokkan dengan kondisi Yesus. Benar nggak Yesusnya Alfa Omega? Itu tak masalahnya, guys. Ya kan? Apa? Jadinya menyesatkan seperti ini. Sebenarnya percuma ya diskusi atau menjelaskan Alkitab kepada orang-orang seperti ini. Ya kenapa? Karena Anda itu tidak melihat dunia real. Anda berpegang pada tulisan teks, ya, lalu memaksakan itu benar, sementara faktanya, nyatanya nggak begitu. Ngerti nggak? Orang yang tidak alfa dikatakan alfa di Alkitab, mereka percaya. Orang yang tidak omega, yang tidak berakhir, faktanya berakhir, walaupun dikatakan dia Alkitab ada omega, mereka percaya. Padahal faktanya orang itu berakhir. Jadi guys, mereka tuh terpaku pada dogma dan nggak mau lihat dunia luar gitu. Mereka tuh baca dogma tuh seperti Anda baca apa ya? Kayak Anda baca buku dongeng lah misalnya, atau buku apa gitu kan? Ya udah, apa saya dikatakan dogma tuh udah percaya. Misalnya di dogma mengatakan bahwa harga beras Rp1.000. Oh ya, harga beras 1.000. Nggak cek itu nyata. Oh, beras ternyata 18.000. Nah, itu masalah di situ, guys. Kalau dia baca kan harga beras 1.000, ceklah di nyata. Oh, enggak. Berarti teksnya salah kan gitu harusnya. Dicek kan, oh, Yesus adalah apa? Cek nyata, enggak apa Yesus. Harusnya kan begitu harusnya. Tapi itu udah jadi. Itu yang namanya kesesatan. Anda tuh berpegang pada teks dogma tanpa mengecek situasi real. Dan Anda tidak tahu bedanya gitu kan. Makhluk seperti ini. Karena dijelaskan seperti apapun, orang ini tidak akan pernah memahaminya. Gimana caranya? Anda menjelaskan sesuatu yang tidak masuk dunia nyata, nggak real itu. Ya kan? Contoh kata, ada lagi yang mengatakan gini misalnya. Kamu kalau lompat di gedung tinggi, kamu bisa terbang gitu. Orang lihat bahwa ada kejadian orang lompat di gedung tinggi semua mati kok. Jadi antara dunia nyata dengan ini nggak real. Ya orang mana bisa memahami ini orang ngapain sih? Uang kita lihat orang lompat di gedung tinggi itu mati kok bilang bisa terbang gitu kan? Nah, itu yang aneh di situ guys. Nggak, antara teks dengan kenyataan nggak sesuai. Gimana mau orang memahami gitu kan? Tidak akan pernah mau untuk mengerti karena mereka sudah punya penafsiran sendiri, penafsiran yang menyimpang. Bukan menyimpang. Kita lihat segala kondisi. Teks kita bandingkan dengan dunia nyata. Teks lihatkan bandingkan dengan teks lainnya. Teks kita pahami dengan pemahaman bahasa yang benar, dengan logika. Itu metodologi yang benar, bukan ada lihat baca teks dogma lalu benar dogma ini. Nggak begitu. Dogma itu saya bilang, dogma itu harus dikaji secara logika. Kalau dogma itu dengan logika, buang dogmanya. Oh, dogma itu sesuai dengan logika, pakai. Selesai. Tidak, dogma pasti benar. Logika pun dibuang, nggak begitu. Dari Alkitab. Jadi ya, apapun yang kita jelaskan pasti mereka akan ngeyel, ngotot seperti itu aja. Salah satunya adalah ketika dia berdiskusi. Sebenarnya sama-sama ngeyel. Kita ngeyel, tapi kita kebenaran, mereka ngeyel karena kesesatan gitu.
Ini ngeyel mereka tuh lah ngeyel dogma namanya. Dogma pasti benar. Dogma pasti benar. Padahal yang benar itu adalah logika, bukan dogma. Logika harus di atas dogma. Nggak boleh dogma tuh melebihi logika, nggak bisa, guys. Mengenai Wahyu 1 ayat yang ke-8. Jadi dia ngotot bahwa Alfa dan Omega itu adalah A dan O. Dan kemudian dia melolong seperti guguk tadi itu ya. Jadi kalau dimengerti itu adalah rasa frustasi seorang ibu-ibu atau wanita melihat betapa ngeyelnya mereka jelaskan bahwa Yesus bukan Alfa dan Omega. Itu logikanya, guys. Udah jelas Yesus bukan Alfa Omega, tapi katakan juga bahwa Yesus itu Alfa Omega. Itu yang membuat orang tuh kok orang ini ngeyel ya. Akhirnya mungkin ibu ini frustasi dan dia berbuat seperti itu gitu. Kita nggak tahu juga gitu kan. Itu adalah sindiran, guys. Sindiran sebenarnya gitu kan. Kalau ini pahami gitu harusnya kan. Nah, benarkah di dalam Wahyu 1 ayat yang ke-8 artinya adalah seperti itu? Mari kita melihatnya. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Nah, ini ya ingat, ini adalah nggak masuk akal. Karena ini adalah perkataan Yesus dan sementara dia bukan Alfa Omega. Ingat ya. Yesus tuh belum ada sebelum dilahirkan ibunya Maria, belum ada ya. Itu fakta, gitu ya kan. Dan dia nggak maha kuasa. Ingat, Yesus mengatakan begini ya. Aku menerima kuasa dari Bapakku. Artinya kuasa itu adalah pemberian Bapaknya. Nah ingat, orang memberikan kuasa itu dua faktor. Apakah memberikan kuasa itu adalah sepenuhnya atau setengah? Misal, saya punya kuasa. Saya limpahkan kuasa itu pada anak-anak saya. Nah itu apakah dua? Saya berkuasanya hilang, anak saya berkuasa, atau saya cuma ngasih setengah? Ngerti nggak maksudnya? Kalau Yesus dikasih kuasa penuh sama Allah, berarti Allahnya nggak berkuasa lagi. Bahaya. Berarti Allah bukan Tuhan lagi. Tuhannya di Yesus. Aneh nggak? Atau Allah kasih Yesus kuasa setengah. Atau cuma dipinjamkan. Artinya Allah tetap berkuasa. Ada dua berkuasa berarti. Allah pegang kuasa setengah, Yesus setengah. Tambah aneh lagi gitu. Intinya adalah, makanya saya bilang ya, yang maha kuasa tuh seharusnya hanya Allah saja, satu sudah. Nggak ada transfer kekuasaan tuh nggak ada. Karena nanti bakal jadi aneh gitu. Karena ada logika kalau yang berkuasa ngasih kuasa kepada yang nggak berkuasa, berarti kehilangan kuasanya. Karena kan kuasa itu cuma satu, dikasih, ya hilang dia kuasa. Atau dia cuma bagi setengah gitu kan, nggak full. Aneh lagi kok ada dua orang berkuasa. Intinya guys ya, maha kuasa itu harusnya satu dan nggak bisa diganti-ganti, nggak bisa di transfer gitu, harusnya gitu guys. Ini adalah kata Yesus ya. Jadi Yesus sedang menjelaskan mengenai eksistensinya yang tanpa batas waktu. Ya, dan itu tidak sesuai dengan fakta, ya. Itu masalah di situ. Maka kita ragu, ini betul-betul Yesus ngomong atau ada orang yang nulis seakan-akan itu Yesus ngomong, itu kita teliti, guys. Yaitu dia Alfa dan Omega. Alfa itu adalah abjad pertama dalam bahasa Yunani. Kemudian Omega itu adalah abjad terakhir dalam bahasa Yunani. Ya memang Omega ini juga huruf O gitu ya. Tapi dalam bahasa Yunani itu ada dua O. Yang pertama itu Omikron, yang kedua adalah Omega ini ya. Tapi ketika Yesus ngomong ini bukan berarti artinya au-au seperti ibu ini tadi ya. Jadi Yesus sedang, orang juga tahu nggak itu artinya. Cuman harus tahu itu adalah sindiran gitu. Atas kengeyelan mereka yang pada nggak cocok antara dunia nyata dengan teksnya, jadi mereka paksakan. Akhirnya orang ibu tuh mungkin ini orang ngeyel banget gitu kan. Akhirnya ibu tuh seperti itu gitu kan. yang menjelaskan bahwa dia itu sudah ada sejak kekekalan, bahkan sampai kekekalan. Bunyi ayat Orang yang sudah mati, pernah mati itu nggak kekal namanya. Orang kekal tuh nggak pernah mati, ya. Orang sudah mati hidup lagi itu nggak kekal. Ngerti nggak di hati kekal? Ada orang, ini dongeng ya. Kisah orang mencari air sumber kehidupan yang bisa bikin kekal. Artinya dia nggak boleh mati sebelum minum air itu, karena air itu bikin dia nggak mati.
Karena kalau dia mati, ya sudah, berarti ya kekal dia guys. Itu poinnya. Ini jelas ya. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah. Bahwa dia adalah sang firman yang menjadi manusia. Dia sudah ada sejak kekekalan bersama-sama dengan sang Bapa. Sang firman berdiam kekal dalam wujud. Nah, ini kan nama-nama ayat. Ayat ini bilang bahwa aku adalah sang firman. Gak ada di situ bahwa aku adalah manusia, nggak ada. Itu namanya nama-nama teks itu di situ guys, yang kacau di situ. Teksnya ngomongnya begitu ditambah-tambahkan sama dia guys. Sang Bapa. Itu yang dikatakan oleh Yohanes pasal yang pertama ayat 1-4 dan 14. Kemudian yang sudah ada. Jadi sang firman yang ada kekal dalam diri Bapa itu kemudian menjadi manusia yang disebut dengan Yesus. Allah mengatakan bahwa Allah bukanlah manusia, juga bukanlah manusia. Artinya Allah bukanlah Yesus, juga bukan Yesus. Karena Yesus adalah manusia, dan Yesus adalah manusia. Ini sama dengan mengatakan bahwa Bruce Wayne bukanlah Superman, ya, juga bukan Avengers. Karena Bruce Wayne adalah Batman. Begitu. Jadi Bruce Wayne itu bisa berubah jadi Batman, makanya memakai kata penghubung adalah. Kalau Bruce Wayne memakai kata penghubung bukanlah, berarti Bruce Wayne bukanlah Batman, nggak cocok. Berarti Bruce Wayne bukanlah Superman, baru cocok. Artinya Bruce Wayne tidak pernah berubah jadi Superman, tapi Bruce Wayne adalah Batman. Karena dia bisa berubah jadi Batman. Itu dia. Jadi kalau Anda mau menganalogikan mengatakan bahwa Allah berubah jadi manusia, berarti kalimatnya manusia adalah Allah adalah manusia, juga adalah anak manusia. Bukan Allah bukanlah manusia, juga bukan manusia. Itu artinya Allah tidak pernah berubah jadi manusia ataupun jadi anak manusia, guys. Itu pemahaman bahasa sederhana yang saya sampaikan ya. Anda harus mengerti tentang pemahaman bahasa yang benar belum Anda menafsirkan suatu ayat. Kalau tidak Anda akan sesat guys seperti ya, gitu kan. Kristus. Dan sudah ada dan akan datang. Jadi sang firman kemudian kembali kepada Bapa dan dia kekal ada di tempat di mana sang firman seharusnya berada. Dan dia nanti akan datang kembali untuk menghakimi manusia. Jadi dia akan Yesus itu ya bukan menghakimi manusia. Ayatnya ngomong gini ya. Saya masih ingat guys. Gak perlu saya sampaikan nomor ayatnya, bisa bunyi sendiri gitu kan. Bunyinya gini ya. Ketika anak manusia bersama yang menjadi tahta kemuliaannya, ya kamu kedua kepala suku Israel akan ikut bersamaku untuk menghakimi kedua suku Israel. Artinya nanti yang menghakimi bukan Yesus, tapi ikut bersamanya adalah kedua kepala suku Israel. Dan siapa mereka hakimi? Hanyalah kedua suku Israel. Artinya Yesus hanya menghakimi kedua suku Israel. Dan sekali lagi dia tidak sendirian, tapi ikut bersamanya adalah kedua suku Israel. Apakah pada terminnya dia menghakimi bahwa dia Tuhan? Tidak, karena dua suku Israel juga, suku Israel juga menghakimi. Artinya ada 13 Tuhan dong. Makanya itu harus hati-hati ketika memakai dalil mengatakan Yesus menghakimi adalah dia Tuhan, itu salah besar ya. Karena pertama dia hakiminya cuma 12 suku Israel dan yang ikut bersamanya adalah 12 suku Israel, bukan hanya sendiri guys. Misahkan mana orang-orang yang percaya kepada dia dan yang tidak percaya kepada dia. Jadi itu maksud dari ayat ini ya. Dan yang maha kuasa, artinya bahwa dia adalah pemegang kekuasaan atas semesta ini. Faktanya nggak begitu. Jangan tuh memegang kekuasaan semesta. Untuk menguasai orang-orang yang menyakitnya dia nggak bisa. Untuk menguasai orang-orang yang melempari batu, mengejarnya nggak bisa dia. Dia harus lari guys. Anda bayangkan itu, harus lari dia. Kalau dia menguasai kan, bahkan untuk mengembalikan kekuasaan Israel yang dijajah sama Yunani Romawi dia nggak mampu dia. Anda bayangkan ya, Israel itu dijajah sama Yunani Romawi, sama kayak Indonesia dijajah oleh Belanda, Jepang, Portugis. Ya, para pejuang belum mampu mengembalikan wilayah kita, ya kan? Itu bagaimana sih katakan punya kuasa gitu? Kalau punya kuasa, tentu penjualan itu akan mampu mengembalikan kebaikan kita. Tapi kan tidak gitu kan? Meskipun mereka bertempur, mereka belum bisa mengalahkan penjajah. Alhamdulillah ya, penjajah itu kalah oleh bom atom yang dilepaskan oleh sama mereka juga gitu. Jika kita bisa merdeka guys. Nah, sebenarnya kalau kita melihat di sini, Yesus selalu mengatakan dirinya aku. Dalam bahasa Yunaninya adalah
ego eimi. Nah, ego eimi ini dalam bahasa Ibrani-nya adalah ehye asher ehye. Aku adalah, aku ada, dan akulah. Kata ini dipakai. Ini aneh ya, mengatakan bahwa aku adalah aku. Itu aneh sekali, guys. Orang udah tahu bahwa dia adalah dia gitu kan. Kenapa lagi ditegaskan pakai aku adalah aku gitu. Nah, bisa jadi begini ya. Kalau ada orang nuduh saya nih, oh kamu adalah seorang yang boros. Enggak, aku adalah aku. Aku nih orang yang hemat. Ya itulah aku gitu. Itu poinnya guys. Jadi Yesus nggak mau dia tuh disamakan orang lain, nggak mau dia. Kamu adalah apa ya, teman aku adalah ketularan budi ya. Enggak, aku adalah aku. Aku yang budi itu beda. Itu poinnya guys. Jadi Yesus yang mengatakan bahwa dia tuh dirinya, bukan yang lain-lain, bukan Allah Bapa atau Roh Kudus gitu guys. Dia Yesus adalah dirinya sendiri gitu. Oleh Allah dalam perjanjian lama ketika Allah menyatakan dirinya kepada Musa di dalam Keluaran pasal yang ketiga ayat 14. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku, lagi firman-Nya. Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku yang mengutus aku kepada. Ini aneh. Ya. Kalau aku adalah aku, oke, masuk akal. Aku adalah aku, ya aku Tuhan gitu, bukan manusia gitu loh. Tuhan adalah Tuhan gitu loh. Bukan Tuhan adalah manusia, karena Allah bukan manusia gitu kan. Jadi aku adalah Tuhan adalah Tuhan guys. Nah yang aneh itu adalah akulah aku yang telah mengutus aku padamu. Ini aneh. Secara bahasa nggak mungkin. Ini bahasa yang aneh gitu, nggak masuk akal. Aku mengutus aku. Itu kan mengutus namanya belusukan. Kalau akulah yang belusukan kepadamu, itu masuk akal. Nggak ada kalimat yang aku mengutus aku tuh nggak ada. Karena mengutus kata kerja. Artinya ketika ada orang yang mengutus, berarti ada yang diutus. Itu otomatis. Nggak ada orang tuh utus di sini itu nggak ada dalam bahasa guys. Yang ada adalah belusukan. Saya mengatakan bahwa aku mengutus aku padamu. Nggak ada. Dalam bahasa nggak ada yang kenal gitu. Maka ini adalah suatu keanehan. Kok bisa ada ayat bunyi begini gitu? Logikanya di mana gitu? Tata bahasa yang kalau ada yang mengutus, ya di kata kerja, berarti ada yang diutus. Sesimpel itu. Berarti ada subjek, ada predikat, ada objek gitu. Karena mengutus itu predikat, gitu kan? Kata kerja. Berarti ada yang ketika subjeknya mengutus, objeknya diutus, artinya ya itu tadi. Berarti beda objek dengan subjek itu gitu kan? Kamu. Jadi kata ego eimi ini adalah ciri khas Allah berbicara kepada umatnya. Kita juga bisa melihat di dalam Yesaya 44 ayat yang ke. Jadi kalau aku ngutus aku, berarti Allah ngutus Allah harusnya. Karena Allah Bapa itu beda sama Allah Anak. Kalau Anda ngomong tentang Yesus, berarti Anda tidak ngomong tentang Allah Bapa. Anda tunjuk, coba ada kan ada 3 oknum itu. Anda bandingkanlah, sejarkan. Ini misalnya gambar Yesus, gambar Allah, gambar Roh Kudus. Ada tunjuk Yesus, pasti Anda tidak akan tunjuk pada Allah Bapa. Ada tunjuk Allah Bapa, pasti Anda tidak akan tunjuk pada Roh Kudus. Karena mereka 3 oknum yang berbeda gitu. Nah itu poinnya guys. 6. Beginilah firman Tuhan, Raja. Jadi Allah Bapa mengutus, jangan mungkin dia utus dia sendiri. Yang diutus fakta siapa? Yesus. Allah Anak, bukan Allah Bapa. Kalau aku utus aku, itu dikaitkan dengan dia mengutus Allah Bapa, mengutus Allah Bapa, make sense. Tapi faktanya adalah itu pun nggak make sense juga, karena itu harusnya bukan gitu kalimatnya, tapi belusukan. Tapi kalau aku mengutus Yesus, berarti bukan aku mengutus aku, tapi aku mengutus Yesus itu. Aku mengutus utusanku gitu, nabiku gitu, ya kan harusnya kan. Raja dan penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Nah, ini make sense. Jadi Allah itu, dia adalah yang terdahulu, dan itu fakta. Ketika semua belum ada, dia sudah ada di ciptaan bumi ini. Tapi Yesus bisa nggak dikatakan terdahulu? Tidak. Yesus baru ada setelah ibunya Maria ada. Artinya Yesus bukan yang terdahulu. Ini adalah ayat bukan untuk Yesus, tapi ayat adalah untuk Allah itu sendiri, guys. Maka dikatakan bahwa tidak ada Allah selain daripada aku. Berarti tidak ada Allah Anak, tidak ada Roh Kudus. Allah Kudus, yang ada hanya Allah Bapa, guys. Itu logikanya. Karena kita tahu bahwa
Yang Yahudi sebut sebagai Yahweh, Islam sebut sebagai Allah SWT, Kristen sebut sebagai Allah Bapa, itu adalah oknum yang sama gitu. Nggak ada yang lain, Allahnya itu aja, cuman beda nama. Nggak ada Allah Anak, nggak ada Allah Roh Kudus. Allah itu ya Bapa atau Allah SWT atau Yahweh, bukan Yesus atau Roh Kudus gitu. Tidak ada Allah lain selain daripadaku. Ini ya. Ini sama dengan apa yang dikatakan oleh Yesus ya. Terdahulu dan terkemudian. Alfa dan Omega. Faktanya ya, makanya ya bisa jadi kemungkinan karena kita meyakini bahwa kitab sebelum Quran itu diubah sama manusia, kita meyakini bahwa itu mencoba meniru ayat ini gitu. Yesus digambarkan seperti itu, padahal faktanya gagal. Jadi kalau kita itu ayat menuju pada Allah tadi masuk akal. Karena kita tahu bahwa Allah tuh pencipta semuanya ini, wajar dia tuh adalah yang pertama kali ada. Dan dia mematikan semua ini, ya, yang mengurus semua ini, wajar kalau dia tuh yang paling akhir gitu. Atau tidak berakhir. Karena bahaya kalau dia itu tiba-tiba satu fase jangan lagi dia mati, meleng aja guys. Anda bayangkan saya naik motor nih. Ketika motor saya ngantuk, saya ngeleng itu hampir kecelakaan. Apakah saya tidur gitu kan? Apa saya mati? Bisa lagi motornya jalan kan, jadi bahaya bagi Tuhan kalau jangan dia mati ya, dia meleng sedikit aja ngantuk, itu bahaya guys. Nah, faktanya Yesus begitu, artinya Yesus bukan Tuhan. Tuhan itu adalah tidak berakhir, dia selalu fit, selalu dia tuh itu dia tuh tidak mungkin ngantuk dan segala macamnya, makanya dia bisa mengurus alam semesta. Yesus tidak masuk kriteria itu. Yesus terbukti butuh tidur, butuh makan, butuh minum. Sementara Tuhan nggak mungkin meleng. Kita saja manusia nggak boleh meleng sedetik pun. Bahaya. Ketiduran lagi di motor itu bahaya sekali. Apalagi Tuhan guys. Kalau dia ketiduran saja, itu alam bisa siapa yang mengurus sebesar ini alam semesta gitu kan? Omega. Jadi siapa Yesus? Dia adalah Allah yang sama dalam perjanjian lama. Dia Sang Firman yang menjadi manusia. Nah, itulah namanya dogma. Dogma nggak sesuai dengan fakta kenyataan. Dogmanya Yesus adalah Alfa dan Omega, ya. Faktanya Yesus bukan Alfa dan Omega. Kejadian yang realnya Yesus bukan Alfa dan Omega. Jadi Allah menyatakan dirinya dalam wujud manusia Yesus Kristus. Inilah ya. Jadi kalau Anda tidak tahu tentang Alkitab, tidak tahu tentang iman Kristen, tidak usah ikut-ikutan menjelaskan. Justru tahu karena udah karena ini kan ngeyel emang nih. Udah dijelaskan masih ngeyel di Juli kan. Justru karena itulah mungkin ibu ini kayak gitu dia. Aduh, ini orang kok saya masih sabar saya. Kayak saya lah, saya udah tahu dia begini ngeyel, saya terus dakwahi. Saya terus komentari. Dia tuh mendengar gitu. Meskipun saya tahu dia pakai gini gitu kan, memang ngeyel, tapi gimana lagi. Tapi saya masih lebih sabar dibandingkan ibu itu. Nah, kita nggak mungkin maksa semua manusia untuk sabar. Ada orang-orang tipe kayak ibu itu kan udah, dia gitu kan, di orang kok ngeyel gitu kan, nah makanya begitu guys. Kok saya masih bisa tahan sabar gitu kan. Alkitab kepada kami yang orang Kristen ini. Kamilah pemilik Alkitab, kami yang paling tahu mengenai kitab suci kami. Iya, pemilik tapi tidak menganalisa. Cuma Anda pegang mobil Innova tapi nggak pernah Anda pakai, tidak pernah Anda analisis, tidak pernah Anda teliti, ya Anda tidak tahu sebenarnya. Anda cuma punya aja gitu. Jadi yang punya bukan berarti tahu. Ada mereka ya, ada orang punya mobil Innova, dia nggak pernah pakai, nggak pernah riset, nggak pernah teliti mobilnya nih bahannya apa segala macam gitu kan. Jadi membeli aja gitu, punya sudah. Nah, ada saya nggak punya mobil Innova, tapi saya betul-betul saya cek. Saya baca-baca buku tentang Innova, perbandingan komparasi segala macam, contoh videonya, akhirnya saya tahu, lebih tahu daripada orang yang punya itu. Karena gini logikanya. Contoh, yang Anda ngaku-ngaku tahu misalnya suatu barang. Ada kan ketika barang rusak pergi bengkel nggak? Itu berarti yang tukang bengkel itu lebih tahu tentang mobil Anda dibandingkan Anda gitu. Kalau Anda lebih tahu, kenapa dia yang ngerjain? Kenapa tukang bengkel yang ngerjain? Artinya dia lebih tahu tentang mobil Anda. Ada berita saran lagi. Pak, ini mobil kenapa Pak ya? Apa yang rusak Pak? Saya harus bagaimana Pak? Orang itu jelaskan. Artinya dia lebih tahu dibanding Anda tentang mobil Anda. Berarti gugurlah logika mentah dari dia mengatakan bahwa yang punya itu adalah yang lebih tahu, itu gugur. Buktinya Anda masih mobil rusak, nanyanya ke bengkel. Kalau Anda tahu kenapa dia urus sendiri itu kan. Nah,
Atau apa ya, kayak nanti adalah orang yang punya apa gitu, orang yang punya anak, dia tahu anaknya gimana, tapi dia pergi ke psikolog gitu kan. Nah, intinya kayak gitu-gitu guys. Jadi bukan berarti ada yang punya lalu ada yang ini yang tahu, enggak. Karena jujur ya, Anda tuh taunya cuma sebatas dogma yang dijadikan bapak gereja. Dan kita sebagai orang yang objektif ya, kita harus teliti itu. Benar nggak dogma itu dengan logika gitu kan? Kalau sesuai logika kita pakai dogma itu. Saya jujur, kalau dogma itu sesuai logika saya pakai. Contoh berapa kata Yesus tuh saya pakai. Yesus mengatakan bahwa aku diutus hanya untuk bangsa Israel, saya pakai itu karena logis. Dogma itu saya pakai. Tapi ketika ayat berikutnya mengatakan bahwa pergilah seluruh dunia dan jadikan murid baptislah mereka dalam nama Bapa Putra Roh Kudus, itu saya tidak percaya. Kayak dengan logika gitu kan. Nah, jadi dogma itu harus posisinya di bawah logika. Kalau dia dengan sesuai logika, buang. Kalau itu saya lakukan. Kalau dogma itu sesuai logika, saya pakai. Kalau tidak, saya buang gitu guys. Nah, itu logika berpikirnya. Gini nih ya, kalau ada orang Kristen yang menafsirkan kitab sucinya dia, gitu ya, pasti mereka akan demo berjilid-jilid, kemudian menyerukan untuk ditangkap penistaan. Karena begini, ya, ini masalah iman. Orang Kristen tidak beriman kepada Quran. Kita beriman kepada Taurat, Zabur, Injil. Itu bedanya kita. Dan kita percaya, beriman bahwa kitab-kitab ini sudah diubah oleh manusia. Nah, Islam memang bahas itu, tentang percayaan pada kitab-kitab suci sebelum Quran dan penyimpangannya. Makanya kami itu berhak bahas tentang itu. Karena ketika kami bahas tentang penyimpangan Taurat, Zabur, Injil yang ada di kitab, artinya kami sedang membahas tentang akidah Islam. Tapi ketika kalian membahas tentang Al-Quran, itu kalian tidak sedang membahas akidah Kristen. Itu bedanya guys, harus dipahami gitu kan. Padahal kalau mereka seenak udelnya aja ya menafsirkan Alkitab ini. Sekian dari saya. Kita tidak menafsirkan secara udel. Kita menafsirkan berdasarkan logika. Kalau mereka berdasarkan dogma, itu beda guys. Ingat, dogma mereka tidak melihat logika. Dogma mereka berdasarkan logika. Ada juga yang secara logika oke lah. Tapi ada yang nggak secara logika, itu yang masalah di situ. Juga tadi kita lihat kan, antara dogmanya dengan atau teksnya tadi hubungan dengan real nggak sama. Itu harusnya mereka kritis itu, tapi tidak. Mereka tuh selalu menerima dogma tuh apa adanya tanpa ada sedikitpun perlawanan atau pikiran kritis tentangnya. Itu masalah di situ guys. Kita nggak bisa terima mentah-mentah begitu saja dogma. Dalam Islam juga ada dogma. Dogma itu banyak, tapi kita teliti. Makanya ada yang ikutnya apa namanya apa ya? Imam antara empat nih beda-beda imam ada. Itu buktinya kita berpikir kritis. Kita tuh nggak terima semua imam, nggak. Harus pilih salah satu gitu. Kalau mereka yang tidak, guys. Mereka tuh penting dogma aja. Mereka percaya. Kalau tidak, kita bandingkan. Kira-kira dogma mana yang lebih masuk akal gitu kan? Nah, kita pilih gitu. Jadi kita tuh mengedepankan logika, nggak ke mereka. Dogmanya nggak dipikir kritis lagi, mereka terima padanya. Itu masalah di situ, guys. Semoga ini memberkati. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita hari ini, guys. Dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.